Saudara yang dikasihi Yesus, hari ini saya akan berbicara ada 3 hal yang dicari manusia di dunia ini. Saya percaya setiap kita membutuhkan ketiga hal ini. Dan oleh karena itu kita akan belajar bagaimana kita bisa mendapatkannya. Kita akan melihat dulu dari Amsal 3 ayat 16. 1, 2, 3. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Saya percaya ketiga hal inilah yang dikejar manusia di dunia ini, sehingga ia melakukan segala sesuatu untuk bisa mendapatkan yang ketiga hal ini. Yang pertama dikatakan bagaimana kita supaya mendapatkan umur yang panjang. Ini salah satu adalah kerinduan orang supaya mereka memiliki umur yang panjang, sehingga mereka banyak melakukan hal dengan cara bagaimana supaya mereka tetap bisa hidup. Oleh karena itu saudara, ini berbicara umur panjang itu tentu berbicara tentang kesehatan kita, baik secara jasmani dan baik secara rohani. Karena kalau kita tidak sehat, berarti kita tidak akan bisa memiliki umur yang panjang, Bapak Ibu. Dan kedua hal inilah yang banyak orang selalu menginginkan umur yang panjang, sehingga dia harus mengorbankan segala sesuatu dalam kehidupannya. Orang bisa mengorbankan kekayaannya hanya untuk bisa umur panjang. Kalau orang sudah masuk ICU, maka saya percaya kalau sudah rumah sakit mengatakan harus menyediakan uang sebesar sekian, katanya mungkin kita akan melakukan apa saja. Mungkin ada harta kita akan jual hanya memperjuangkan supaya umur kita panjang. Yang korbankan. Oleh karena itu saudara dikasihi Tuhan, kalau kita tidak punya umur panjang, maka saya percaya segala sesuatu yang kita miliki tidak ada artinya. Kekayaan juga tidak ada artinya. Coba kalau kita jadi kaya tapi umur kita tidak panjang, kita tidak sehat. Kadang-kadang ada orang kaya, tapi ketika dia melakukan segala sesuatunya, mungkin ini dia menikmati kekayaannya, tapi karena ada penyakitnya, dia tidak bisa makan enak, dia tidak bisa makan daging, dia tidak bisa makan jus, tidak bisa makan yang lain-lain, sekalipun banyak uangnya, banyak hartanya. Oleh karena itu saudara, itulah nilai dari mana umur panjang, kesehatan itu sangat mahal sekali Bapak Ibu. Orang rela mengorbankan segala sesuatunya untuk mendapatkan umur yang panjang. Saya pernah melihat ada orang kaya, karena dia sudah pensiun, seorang pejabat negeri, pegawai negeri. Lalu ketika pada acara makan, biasanya makan orang-orang sana, dia jalan. Lalu dikatakan suaminya di depan, istrinya di belakangnya. Setiap kali suaminya mau ngambil makanan, dia menengok ke belakang dulu. Karena kalau dia ambil nasinya agak banyak pak gula, dikatakan di situ. Terpaksa dia sedikit saja. Lalu masuk lagi bagian lauknya. Ada di sana mungkin ada rebung, ada rendang, ada sana. Lihat istrinya setiap mengambil mama kolesterol lain tensinya, katakan. Akhirnya dia cuma bumbunya saja diambil. Terus seperti itu, asal ada melihat istrinya. Ternyata Bapak Ibu, jadi orang kaya pun tidak ada artinya kalau tidak bisa dinikmati. Sekali kekayaannya ada, tapi hidupnya merana Bapak Ibu. Dia tidak merasakan menikmati kekayaannya, karena segala sesuatu yang boleh dinikmati, dia tidak mampu menikmatinya oleh karena sakit penyakit. Oleh karena itu salah satu yang perlu kita harus miliki adalah umur yang panjang, kita sehat, baik secara jasmani maupun secara rohani. Itulah yang selalu diperjuangkan oleh manusia, untuk sehatnya melakukan segala sesuatu. Yang mungkin makan makanan yang enak, mungkin dia harus berolahraga, lari-lari pagi, apapun dilakukan semua hanya untuk memperjuangkan supaya umur panjang Bapak Ibu. Itulah yang dikejar manusia. Yang kedua, apa yang dikejar manusia Bapak Ibu? Kekayaan. Orang mencari setiap hari adalah tujuannya untuk mendapatkan uang yang banyak. Orang rela bekerja keras, orang rela mati-matian untuk mencari
Kadang-kadang orang tidak mau peduli lagi kesehatannya. Yang penting dapat uang. Sudah dapat waktunya makan, yang penting kerja dulu. Semua dikerjakannya hanya dengan untuk uang. Itulah salah satu tanda orang mengejar kekayaan dalam kehidupannya. Dia mengorbankan kesehatannya, dia mengorbankan waktunya hanya untuk mencari uang. Kadang-kadang waktunya diberikan semua hanya untuk uang. Kadang-kadang untuk beribadah pun dia ambil waktunya untuk cari uang. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah memang bisa kekayaan kita memperpanjang usia kita? Tidak bisa, Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahi. Kadang-kadang Bapak Ibu kita berpikir kalau kita memiliki segala sesuatunya, maka hidup kita akan nyaman dan tenang dan bahagia dan panjang umur kita. Saudara, belum tentu Bapak Ibu. Ya, jadi oleh karena itu jangan sampai fokus kita ingin mencari kekayaan, cari uang, sehingga banyak orang menghalalkan segala cara, mengorbankan segala cara hanya untuk mendapatkan uang dan kekayaan dalam hidupnya. Saudara, hidup kita tidak bergantung kepada kekayaan. Saya sudah pernah ilustrasikan, ada seorang kaya yang terkenal di dunia ini. Dia berpikir dia timbul semua kekayaannya berlimpah-limpah, tidak ada yang kurang baginya. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, namanya kehidupan Bapak Ibu tidak luput daripada sakit, penyakit, dan kematian. Maka pada suatu saat dia sakit keras. Sebenarnya usianya masih belum tua Bapak Ibu. Ketika sakit keras dia berpikir, saya akan berobat ke tempat yang paling mahal, di mana rumah sakit yang sangat terkenal dan di mana dokter-dokter yang paling terbaik di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, maka dia lakukan dengan kekayaannya. Karena dia katakan, tolong panggilkan semua dokter yang terkenal, yang terbaik, yang terpintar di dunia ini. Panggilkan, saya akan bayar semuanya untuk memperpanjang usia saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu semua dipanggil dokternya. Maka ketika diperiksa penyakitnya, ternyata penyakitnya tidak ada yang bisa menyembuhkan. Dokter manapun tidak ada yang bisa. Dokter yang paling mahal sekalipun dia sudah bawa ke sana. Maka di akhir hidupnya dia berkata, sekarang baru saya sadar bahwa hidup untuk panjang umur tidak ditentukan oleh kekayaan. Maka dipesankan kepada mereka, kepada dokter-dokter yang sudah ada di situ, kalau saya meninggal, tolong berikan nanti bagi saya dan taruh lubang di tangan kiri, supaya tangan saya harus dikeluarkan ke kanan dan ke kiri, dan saya akan dibawa ke kuburan katanya. Maka pada saat waktu dia meninggal di pesantren peti, lalu dibuka tangan kirinya. Lalu pada waktu di situ disuruh dokter yang bawa semuanya. Lalu dikatakan di sana, pada waktu di dalam perjalanan, maka dia berpesan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, lihatlah, dokter pun tidak bisa memperpanjang usia manusia. Kekayaan saya pun tidak bisa memperpanjang usia saja. Lihat, kekayaan saya tidak ada yang bisa saya bawa. Artinya tangannya kosong, kanan kiri tidak ada yang dia bawa. Itu artinya jangan mengejar kekayaan Bapak Ibu. Jangan mengejar kekayaan, karena Tuhan mengajarkan kita segala yang sesuatu yang kita perlukan kita akan bisa dapatkan pada waktu kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Tuhan katakan, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu yang kita perlukan di dalam dunia ini itu ada di dalam Tuhan, dan Dia sanggup memberikan kepada kita asal kita mencari kebenarannya. Kita tidak seperti orang dunia. Kadang-kadang orang dunia berpikir, wah, kalau sudah saya tidak bisa bekerja keras, saya bisa tidak dapat. Dari mana bisa dapatkan kalau saya tidak punya kerja? Terus kerja mati-matian. Itu cara dunia. Tapi cara Tuhan bukan. Tuhan katakan, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya, asal engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan tahu apa yang kita perlukan, dan Dia sanggup memberkati
Bagaimana Bapak Ibu? Siapapun yang memberikan bagi Anda itu berasal daripada Tuhan. Kalau ada seseorang memberkati saudara, jangan Anda berfokus kepada yang memberi. Kenapa? Karena Tuhan yang menggerakkan hatinya itu untuk memberi kepada kita. Itu yang harus kita pahami. Maka segala sesuatu yang kita punya, kalau kita berhasil bekerja, kita berhasil dalam perdagangan kita, maka jangan kau merasa bangga hatimu, karena Tuhan yang memberkati apa setiap usaha kita. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Yesus, jangan kekayaan menjadi fokus kita seperti pada ini kalau jiwamu binasa. Oleh karena itu berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah sesuai dengan kapasitas kita, kemampuan kita, seberapa besar Tuhan mempercayakan kekayaan kepada kita, karena Tuhan lebih mengasihi jiwa kita. Jangan sampai berkat yang Tuhan berikan membuat kita menjauh daripada Tuhan. Karena banyak kadang-kadang orang begitu pada waktu dia susah, dia datang, Tuhan, aku mau serahkan hidupku kepadamu, berkatilah aku, berkati usahaku, berkati semuanya. Ketika dia sudah berkati, lupa dia. Berarti dia tidak bisa menjadi orang yang kaya. Maka Tuhan jauh kembali. Saudara, berkat yang Anda terima sesuai dengan kapasitas kita. Seberapa besar Tuhan mempercayakan kita. Karena dia mengasihi kita, bukan karena Tuhan yang mau memberkati. Karena dia lebih mengasihi jiwa kita. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Yesus, itu yang kedua yang dikejar oleh manusia selain umur yang panjang, lalu dia mengejar kekayaan. Yang ketiga Bapak Ibu, yang manusia cari di muka bumi ini adalah ketiga adalah kehormatan. Itu yang dikejar orang. Saudara punya panjang umur, punya kekayaan, tapi kalau Anda tidak dihormati orang, Anda juga akan sakit hati. Berapa banyak orang bisa lari dari Tuhan karena tidak dihormati, bisa meninggalkan ibadah karena tidak dihormati, bisa meninggalkan pelayanan karena tidak dihormati. Saya pernah mengalami hal yang seperti ini. Firman ini saya sudah alami Bapak Ibu dan sudah saya genapi dalam hidup saya. Saya diusir dari sana, dikatakan di sini tidak bisa orang Batak, harus orang Karo. Saya pikir sudahlah itu alkitabiahmu, tapi tidak ada Alkitab seperti itu saya pikir. Lalu banyak masalah dihancurkan jauh seperti itu. Saudara tahu, maka pada waktu itu saya mulai merasa sakit sekali dalam hati saya. Saya berpikir kalau saya dulu masih bekerja di sebagai seorang tidak akan bisa berani seperti itu. Tapi setelah saya mengambil keputusan menjadi hamba Tuhan, kenapa seperti ini yang datang? Saudara bisa bayangkan Bapak Ibu? Ya, kalau kita masih bekerja di pekerjaan sekuler, tidak ada orang yang berani seperti itu melakukan hal yang tidak baik bagi kita. Tapi pada waktu kita hamba Tuhan, Tuhan izinkan karena Dia sangat menghina kita. Dia berkata, kamu orang Batak tak bisa lewat dari sini. Besok kamu lewat, kamu diinjak dari sini. Besok kamu akan mati di jalan. Dia katakan, sakit sekali seperti itu. Wah, seperti itu. Tetapi saudara tahu, datanglah firman Tuhan yang berkata kepada saya lewat hambanya pada waktu ini. Dia berkata, mungkin engkau sudah melayani aku dengan kekuatanmu, engkau sudah melayani aku dengan apa yang bisa kamu lakukan, tapi ada satu lagi yang Tuhan mau dalam hidupmu. Apa itu? Saya pikir Tuhan katakan, harga diri. Saudara, selama kita memperjuangkan, mempertahankan harga diri kita kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan bisa memakai kita dengan leluasa, karena selalu kita menjaga harga diri kita. Padahal kalau orang mau dipanggil oleh Tuhan harus memposisikan dirinya sebagai hamba, melepaskan hak kita. Oleh karena itu saudara, harga diri, kehormatan itu yang dikejar manusia. Orang Batak itu semua sangat dijaga hormatnya, harga diri. Ya, kadang-kadang kalau ada pesta, mungkin pada waktu acara pestanya dia tidak dipanggil atau mungkin tidak mendapat jatah. Wah, bisa ngomong itu. Saya kan di sini kuda-kuda. Kenapa saya tidak dihormati? Bisa berantem bunuh-bunuhan karena harga diri. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Yesus, kita tidak sama dengan dunia. Kalau kita bisa berhormat, kita bisa mulia, itu bukan karena kita. Biarlah Tuhan yang memberi penghormatan itu kepada kita, karena kita sudah mencari
Saudara yang dikasihi Yesus, kadang-kadang kita tidak sadar bahwa orang rela melakukan apa saja supaya terhormat. Itu sering terjadi di dalam orang-orang bakat Bapak Ibu. Saudara tahu, kalau anak kita sudah pesta, sebenarnya kemampuan kita tidak cukup, tidak sanggup melakukan hal yang lebih besar. Tapi karena untuk supaya terhormat dilihat orang, kita rela untuk berhutang ke sana kemari. Betul apa ya Bu? Bapak Ibu? Betul? Itu yang terjadi. Dengan harapan kita pikir dengan dihormati oleh manusia, kita akan diberkati oleh Tuhan. Saya katakan tidak, justru Tuhan tidak suka di sana. Kenapa? Karena di sana timbul kesombongan Bapak Ibu. Dia tidak menerima dengan keadaannya. Kalau kita memang susah dengan keadaan kita seperti itu, baiknya kita berkata, ini yang bisa saya lakukan, itu yang harus kita lakukan. Jangan engkau melakukan sesuatu yang membuat akan hidupmu susah. Berapa banyak orang bisa susah hidupnya karena pesta. Padahal Tuhan sudah ajarkan kita, jangan pesta murah, cukupkan apa yang ada dalam dirimu. Tapi orang selalu memaksakan sehingga hidup kita susah, terus menderita. Yang salah bukan Tuhan, karena kita tidak mau melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu saudara, itulah yang ketiga hal yang dikejar oleh manusia di muka bumi ini. Tetapi kalau kita melihat dari firman Tuhan, kita belajar dari Raja Salomo, ternyata yang ketiga hal itu bukan itu yang dicari daripada Raja Salomo. Itu hanyalah sebagian daripada bonus yang Tuhan sediakan bagi Raja Salomo. Oleh karena itu kita melihat bagaimana Salomo mendapatkan panjang umur, kehormatan, kejayaan, kekayaan. Saudara, itu semua dimiliki Salomo, tapi bukan karena dia minta kepada Tuhan. Kita lihat dulu di 1 Raja-Raja 3. 1 Raja-Raja 3 kita baca ayat 13 sampai dengan 18. 1, 2, 3. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Saudara yang dikasihi Yesus, ini adalah pesan Allah kepada Raja Salomo pada waktu dia membuat doa nisbah kepada Tuhan. Maka dia berkata, Tuhan berkata, apa yang kamu inginkan daripada aku? Saudara, Salomo tidak minta kekayaan, tidak minta kehormatan, tapi yang dia minta adalah hikmat daripada Tuhan untuk mengatasi perkara bagi bangsa itu. Karena Tuhan katakan, karena engkau tidak mau minta yang ini, maka aku berikan menjadi bonus. Oleh karena itu saudara, kekayaan, umur panjang, kehormatan itu adalah bonus, bukan itu tujuan daripada kehidupan kita Bapak Ibu. Oleh karena itu saudara, bagaimana mendapatkan bonus itu? Apa yang dilakukan oleh Raja Salomo? Maka yang pertama dikatakan untuk bisa mendapatkan ketiga hal itu, dikatakan kalau engkau menuruti jalan yang ditunjukkan Allah. Ternyata untuk mendapatkan berkat ini pada waktu kita berjalan seturut kehendak Allah, kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, itulah salah satu cara untuk mendapatkan ketiga hal ini. Kita tidak berjalan menurut orang fasik. Maka dikatakan di situ kita harus menuruti jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Jalan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita?
Yang itu adalah jalan kebenaran. Jalan itu berbicara salah satu yang harus kita lalui, yang kita harus jalani untuk mencapai tujuan kita kepada rencana Tuhan. Kalau jalan kita salah, maka kita tidak akan meraih apa yang kita impikan. Tapi kalau jalan kita itu kita terus berjalan seturut kehendak Allah, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, saudara, jalan apa yang hari ini kita jalani? Apakah kita sedang berjalan menurut kehendak kita, atau kita berjalan menurut kehendak Allah? Itu adalah salah satu pilihan dalam hidup kita. Kalau kamu ingin berjalan di dalam kehendak sendiri, maka kau akan menerima akibat perjalanan saudara. Tapi kalau kau ingin berjalan sesuai dengan kehendak Allah, maka Tuhan akan menyertai perjalanan kita, dan Dia akan membuat keberhasilan dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara, kita memilih jalan yang mana? Saudara harus tahu mana yang harus kita pilih. Ada sampai pasal yang dikatakan aku rencana kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, jalan yang harus kita pilih adalah Yesus. Kita harus berjalan bersama dengan Yesus, karena Dia adalah jalan untuk kita bisa sampai kepada kerajaan Allah. Ia berjalan untuk kita bisa meraih apa yang kita impikan, karena di dalam Dia segala sesuatu yang kita perlukan ada Bapa itu. Oleh karena itu, berjalanlah bersama Dia, karena Dia adalah jalan kebenaran itu. Kita mengikuti Yesus, kita mencari teladan Dia, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Karena ketika kita sudah berjalan bersama dengan Yesus, maka perjalanan kita akan mengalami kebahagiaan demi kebahagiaan. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan di sana. Orang-orang yang mau berjalan seturut kehendak Allah, mereka akan mengalami kebahagiaan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau kita berjalan seturut kehendak Allah, maka apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita perbuat, maka Tuhan berkata pasti berhasil. Berapa banyak orang mau berhasil di tempat ini? Haleluya. Keberhasilan kita tidak bergantung kepada dunia ini. Keberhasilan kita bergantung kepada Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita mau ingin berhasil berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, saudara, itulah yang dimiliki daripada Raja Salomo. Dia menuruti jalan yang ditunjukkan Allah. Yang kedua dikatakan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintah Tuhan. Artinya bahwa segala sesuatu yang dia lakukan, dia akan berpedoman kepada apa yang Tuhan kehendaki, kepada kebenaran firman Tuhan. Itulah yang menyelamatkan, dan itulah yang memberkati kita. Dan saya percaya dikatakan Ulangan 4 ayat 40 di sana dikatakan. Ulangan 4 ayat 40 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Selama kita berjalan di dalam ketetapan Tuhan, kita berjalan di setiap perintah Tuhan, maka saya percaya Tuhanlah yang menjamin masa depan kita. Tuhanlah yang akan memberkati setiap perjalanan kita. Maka apa saja yang kita lakukan, Tuhan ada di sana yang memberikan keberhasilan dan kemenangan bagi kita. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita.
hidup kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya Tuhan akan berikan kepada kita. Apa yang Anda butuhkan hari-hari ini, Tuhan bisa memberkati saudara, asal Anda sedang berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Carilah Tuhan, carilah kebenarannya, maka berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Saudara, kalau dikatakan Tuhan akan memerintahkan berkatnya, itu bukan karena kita baik, bukan karena kerja keras kita, tapi karena kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang memberikan berkat itu kepada kita. Dan kalau Tuhan sudah memberikan berkat, tidak ada satupun yang bisa menghalangi berkat itu. Adik-adik mari perhatikan hidup kita hari-hari. Kalau di sepanjang tahun 2020 ini kita belum mengalami berkat Tuhan, belum mengalami janji Tuhan, tapi mulai hari ini mulai ambil komitmen, aku